Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, Presiden Jokowi memutuskan opsi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berkoordinasi dengan Kepala Gugus Tugas COVID-19 dan semua kepala daerah. Menurut Presiden, pemerintah juga sudah menerbitkan peraturan pemerintah tentang pembatasan sosial berskala besar dan Kepres penetapan kedaruratan kesehatan masyarakat untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut. Dengan terbitnya PP ini, maka kepala daerah diminta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri yang tidak terkoordinasi. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang, PP, serta Kepres tersebut. Presiden juga meminta Polri mengambil langkah-langkah penegakan hukum yang terukur dan sesuai undang-undang agar PSBB berlaku secara efektif dan mencapai tujuan mencegah meluasnya wabah virus corona. Presiden menyatakan penetapan PSBB diambil setelah mempertimbangkan beberapa parameter, salah satu yang utama adalah kesehatan masyarakat. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pusat Daerah Satu Langkah Atasi Corona, itulah topik Morning Talk kita pagi ini. Dan untuk membahasnya kita telah tersambung dengan Direktur Manajemen Penanggulangan Bencana dan Kebakaran dari Kementerian Dalam Negeri, Pak Syafrizal. Dan seperti biasa, Anda pemirsa di rumah bisa berpartisipasi bersama kami melalui nomor telepon yang tertera di layar televisi Anda. Selamat pagi Pak Syafrizal. Selamat pagi. Terima kasih telah bersama kami Pak. Kalau kita baca PP ini, maka para kepala daerah harusnya atau diminta tidak membuat kebijakan sendiri-sendiri. Semua kebijakan di daerah harus sesuai dengan peraturan, berada dalam koridor undang-undang, PP serta Kepres yang kemarin baru ditandatangani oleh Presiden. Langsung berlaku saat itu juga. Tapi masalahnya sekarang beberapa daerah sudah mengambil langkah tegas untuk melakukan karantina wilayah meskipun secara parsial. Apa yang terjadi dengan daerah-daerah ini kemudian, Pak? Salam sehat. Memang ada kegiatan yang dapat dilakukan sendiri-sendiri, namun ada kegiatan-kegiatan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini yang harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat. Yang dapat dilakukan sendiri-sendiri terus dilakukan, dan itu sudah dilakukan sejak bulan Januari, Februari, sampai sekarang Maret. Beberapa kegiatan yang harus dikonsultasikan dengan pemerintah pusat yaitu mengenai karantina, terutama karantina wilayah. Karena karantina wilayah ini menyangkut dengan jalur-jalur logistik, jalur-jalur food supply, jalur-jalur pertolongan kesehatan, dan macam-macam. Yang sudah dilakukan itu, coba kita breakdown satu-satu Pak. Ini sudah terbukti berhasil di Solo, Wali Kota Solo ketika ada satu pasien COVID-19 yang meninggal di Rumah Sakit Muwardi langsung melakukan karantina wilayah, langsung menutup Solo, dan terbukti kemarin 3 pasien positif di Muwardi sembuh semua dari COVID-19. Itu berita yang bagus kemarin yang kita dengar sama-sama. Tapi kemudian apa yang terjadi dengan yang selama ini dilakukan oleh Wali Kota Solo, misalnya meniadakan acara olahraga dan seni, menutup tempat-tempat wisata, meliburkan sekolah, ini masih tetap berlaku, masih tetap bisa dipegang oleh daerah kendalinya? Pemerintah secara rutin mengumumkan langkah-langkah. Pertama, karantina terbatas. Lalu sekarang pembatasan kegiatan, pembatasan sosial berskala besar, ya. Semua step-stepnya sudah diumumkan oleh pemerintah. Step-step sudah diumumkan dan beberapa daerah memang sudah melakukan hal itu, bukan Pak Syafrizal? Ya, ada beberapa daerah, terutama daerah yang langsung angka positifnya ditemukan, beberapa mengambil langkah-langkah. Ya, tapi bukan istilah lockdown yang digunakan, tetapi memang ada yang menggunakan karantina terbatas, ada yang menggunakan karantina rumah sakit. Nah, sekarang Bapak Presiden mengumumkan status kita adalah pembatasan sosial berskala luas. Walaupun beberapa waktu yang lalu kegiatan dalam rangka pembatasan sosial berskala besar ini pun sudah mulai dilakukan, sudah mulai dihimbau gitu dilakukan. Baik, bagaimana dengan di Maluku dan Papua? Di situ Gubernur sudah resmi menutup jalur transportasi udara dan laut selama 2 minggu. Apa yang terjadi untuk Papua dan Maluku? Ya. Papua juga sudah bersurat ke pemerintah untuk meminta menutup pintu-pintunya agar persebaran tidak menyeberang. Walaupun angka positif sudah ada di Papua,
Oleh karenanya beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang positif langsung karantina rumah sakit ya. Kemudian beberapa pintu masuk memang dilakukan pengetatan, tapi tidak sepenuhnya karena kita ketahui Papua kan pulau ya, dan beberapa kebutuhan dasar itu dibawa dari luar. Oleh karenanya kalau ditutup semua logistik seperti kebutuhan dasar masyarakat, kemudian juga Pak Syafrizal. karena kita ketahui tes PCR tidak bisa dilakukan di Jayapura, harus dilakukan di Jakarta. Oleh karenanya untuk mempercepat hasil tentu kan antar pakai pesawat. Nah kalau pesawat ditutup semua terus hasil PCR seperti apa mau dibawa? PCR-nya saja atau termasuk rapid test di awal, Pak? Ya, kalau rapid test kan bisa Bisa di mana bisa saja? langsung diketahui ya setempat. Tapi rapid test kan tidak cukup untuk mengetahui status ya. Baik. Karena ada beberapa kali dan harus dilanjutkan bagi yang positif rapid test dilanjutkan dengan PCR. Dan PCR baru ada di beberapa lab atau beberapa rumah sakit di Indonesia. Dan itu tidak ada di Jayapura. Tapi dari 12 laboratorium yang waktu itu diumumkan oleh Kemenkes itu ada satu di Papua juga, Pak. 12 laboratorium yang terdaftar. Ya. Salah satunya ini baru diumumkan. Ya, sebelumnya kan tidak. Tetapi kan pertolongannya banyak sekali. Misalnya APD. Kalau mengirim lewat laut ke Jayapura itu bisa dari Jakarta itu bisa 2 minggu. Ya, tentu tidak bisa sabar kita menunggu 2.000 petugas rumah sakit harus segera dilindungi. Baik. Ya kan? Oleh karenanya harus kirim pesawat 5 jam sampai. Oleh karenanya pembatasan ini juga harus memperhitungkan sebagaimana bunyi undang-undang, sebagaimana bunyi PP, memperhitungkan ada 7 pertimbangan itu, pertimbangan efektivitas, pertimbangan epidemiologi, pertimbangan ekonomi, dan macam-macam yang harus dipertimbangkan. Pak Syafrizal, dari kemarin-kemarin juga kita menyaksikan bahwa Presiden begitu intens melakukan rapat-rapat virtual dengan kepala daerah. 34 provinsi kepala daerah ini melakukan rapat virtual dengan Presiden secara intens begitu. Ada berapa banyak kepala daerah yang mengajukan karantina wilayah, lockdown atau apapun istilahnya itu, yang akhirnya ditolak? Ya. Tapi secara statement di media yang banyak ya, atau statement sendiri di daerah masing-masing yang banyak. Yang mengajukan sebagaimana kami mengikuti rapat-rapat gitu ya, mengikuti ini misalnya Jawa Barat ya. Jawa Barat menyampaikan bahwa ada beberapa sentra baru epicentrum misalnya di Kota Sukabumi ya. Dan oleh Gubernur Jawa Barat meminta izin untuk melakukan karantina wilayah terbatas ya. Dan itu sampai level-levelnya kecamatan ya, desa atau RW. Jadi tidak seluruh kota juga. Baik. Karena pergerakan orang masih terjadi seperti itu. Artinya Jadi, termasuk yang pergerakan terbatas seperti itu diizinkan ya. Selain Gubernur Jawa Barat, apakah juga sudah ada yang menentukan batasan-batasan seperti itu? Misalnya untuk Jawa Barat, Gubernur mengatakan bahwa tingkat RT, tingkat RW sampai kecamatan itu masih boleh. Jadi artinya yang kemarin Tasikmalaya yang rencananya hari Selasa akan melakukan karantina wilayah se-Tasikmalaya bisa dibatalkan. Tapi ada RT, RW yang memang dinilai daerah red zone begitu tetap ditutup. Ada berapa yang seperti Gubernur Jawa Barat ini yang sudah menyampaikan hal yang serupa, Pak Syafrizal? Iya. Ada juga Gubernur Jawa Tengah ya. Gubernur Jawa Tengah mengambil langkah melalui gerakan desa ya. Itu juga diizinkan untuk dilakukan ya. Artinya karantina bila ada ODP atau di PDP di suatu wilayah, maka desa-desa bersiap diri. Ini juga diizinkan ya. Ada beberapa daerah yang mengajukan. Yogyakarta juga sama lewat kelurahan di mereka juga melakukan beberapa hal yang sama ya. Kalau memang Gubernur Jawa Tengah sudah mengajukan hal yang serupa, Pak Syafrizal, kenapa di Tegal itu sampai tadi malam wali kotanya masih mengatakan masih tetap akan menutup jalan-jalan di kota itu dari 30 Maret hingga 30 Juli. Ini asumsi jauh setelah Lebaran. Apa yang terjadi dengan wali kota Tegal ini? Apakah memang tidak ada koordinasi di antara internal mereka dan tidak ada koordinasi juga dengan pusat? Tapi jawabannya ditunda dulu Pak Syafrizal, kita harus ke jeda terlebih dahulu. Kami kembali usai pariwara berikut.